warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Gelombang atau yang mewakilinya, yang kami hormati ibu-ibu guru sekalian, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan ridhonya juga kita bisa bersama-sama hadir di sini dalam mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak dan Ibu guru sekalian, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Gelombang atau yang mewakili, yang ketiga pemaparan dari Ibu Erni Mardianti SPD MSI, yang keempat penutup, tanya jawab, yang kelima penutup. Baiklah, sebelum kita membuka materi kita pada pagi hari ini, baiklah terlebih dahulu kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Gelombang atau yang mewakilinya kepada Ibu Ruwati Pamulansi SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Gelombang yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ibu Erni Mardianti SPD MSI, calon CGP SMP Negeri 2 Gelombang, yang pada hari ini Ibu Mardianti SPD MSI akan memaparkan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ibu guru SMP Negeri 2 Gelombang yang hebat, marilah kita dengarkan paparan diseminasi modul 1.4 budaya positif ini nanti, dan selanjutnya bisa kita terapkan di sekolah. Apakah yang kita laksanakan selama ini terhadap anak didik kita semua sudah benar atau masih ada yang perlu dibenahi? Karena era, zaman, dan pendidikan semakin berkembang. Kita semua juga harus bisa mengikuti demi kemajuan anak-anak didik SMP Negeri 2 Gelombang. Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Gelombang, untuk ini kami mengucapkan terima kasih atas waktunya yang telah menghadiri acara dari program CGP yang dilaksanakan oleh Ibu Erni Mardianti SPD MSI ini. Semoga nantinya ilmu yang diberikan Ibu Mardianti dapat kita ambil hikmahnya, kita terapkan sehari-hari di sekolah kita SMP Negeri 2 Gelombang. Perlu ibu-ibu ketahui semua, Ibu Erni Mardianti ini salah satu di antara 2 CGP yang ada di sekolah kita. Semoga nantinya bisa menular ke kita semua ini, karena SMP Negeri 2 Gelombang baru ada 2 yang sudah belajar. Dan untuk itu marilah kita ambil ilmunya dari Ibu Mardianti SPD ini untuk kedepannya.
Dan Ibu Maria di MPD ini sudah kurang lebih 1 bulan ya mengikuti program CGD ini yang kedepannya akan berlangsung selama 6 bulan. Jadi banyak ilmu yang dipelajari oleh Bu Eni dan kita akan mendapat imbasan dari yang dipelajari Bu Eni di program guru penggerak. Dan maafkan saya jika kata-kata saya ini kurang pas. Kepada Ibu semua saya minta maaf, kepada Allah Maha Ampun, karena Ibu Kepala Sekolah kita pada hari ini tidak bisa hadir pada pemaparan diseminasi modul 1.4 budaya positif ini, karena kepala sekolah kita juga sebagai guru praktik dan baru mengadakan pendampingan di wilayah Pelumbang Pemorotan mulai hari ini sampai tanggal 9 Juli. Ibu Guru Hebat SMP 24, marilah kita ikuti acara hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Mariati SPD. Ibu Mariati SPD MSI. Mariati, maaf Bu Eni, Nasar Khusus. Kemudian sambutan dari saya kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ruwati Pamularsi SPD. Acara berikutnya paparan dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Muara Enim kepada Ibu Erni Marianti SPD MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masih diberikan rahmat berupa kesehatan, ketempatan untuk bisa berkumpul di lab komputer SMP Negeri 2 Gumbang ini pada kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, saya selaku calon guru penggerak sudah melaksanakan pelatihan CGP ini selama 2 bulan. Sudah 4 modul yang kami pelajari sebagai CGP. Modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. 1.3 visi guru penggerak. Yang 4 ini 1.4 itu budaya positif. Dalam kegiatan ini Bapak Ibu guru hebat, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai. Sebelum ke budaya positif, ada baiknya kita pahami dulu Bapak Ibu untuk pembelajaran. Tujuan dari dilakukannya proses pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik tugas kita menuntun. Jadi menuntun kodrat anak. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, seorang anak itu Bapak Ibu diibaratkan sebagai kertas yang sudah berisi tulisan. Dan guru hanya bertugas menuntun untuk menebalkan tulisan itu. Proses menebalkan tulisan ini harus mempertimbangkan kodrat anak.
Kita tidak bisa memaksa seorang anak itu akan tumbuh dan berkembang sama rata dengan anak yang lain. Maksudnya seperti ini. Menurut HD, ya, tenaga pendidik itu diibaratkan sebagai petani, Bapak Ibu. Ya, sebagai petani. Jadi petani di sini menebarkan bibit. Kita tidak bisa menyamakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Dijelaskan oleh Ki Hajar bahwa belajar dari Bapak Pendidikan ini terkait dengan pembelajaran, beliau itu memberikan pemahaman bahwa pendidikan itu hanya bisa menuntun. Namun faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak sangat besar. Pendidikan ya itu ibarat petani. Jadi kita sebagai tenaga pengajar, pendidik, itu seorang petani hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Maksudnya gini Bapak Ibu, kita hanya bisa mendidik, membimbing siswa kita itu, ya, kita harus ikut kodratnya. Kita tidak bisa menyamakan satu siswa dengan siswa yang lain karena mereka memiliki kompetensi, memiliki kemampuan bakat yang berbeda. Sebagai guru, ini padi nih Bapak Ibu, ya, kita tidak bisa memaksa siswa itu tumbuh menjadi jagung. Artinya kita tetap ya mendampingi, menuntun tumbuh kembangnya anak itu tetap menjadi padi tadi. Hanya kita bagaimana supaya padi tadi tumbuh subur. Artinya yang bisa kita lakukan memupuk, kemudian membersihkan hama, agar padi yang kita ibaratkan siswa tadi itu bisa tumbuh semaksimal mungkin sesuai dengan kodratnya. Itu pemahaman menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, untuk pembahasan konsep budaya positif ini ada 7, cukup banyak. Pada modul 1.4 ini ada 7 konsep yang dipelajari. Kita sama-sama memahaminya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita lanjut ke perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru, apalagi nanti di kurikulum merdeka kita harus menggunakan itu paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Inilah nanti yang menjadi tujuan pendidikan kita. Bagaimana caranya supaya siswa itu memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Konsep berikutnya yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini biasa dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain itu untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang kita pahami. Disiplin itu agar mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung untuk menghubungkan disiplin itu sebagai suatu ketidaknyamanan. Kalau disuruh disiplin merasa tidak nyaman, itu konsep yang kita selama ini. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan.
kebajikan universal, ya, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik, motivasi yang ada pada diri siswa itu, bukan dari luar. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, ancaman, kemudian hukuman. Selama ini melakukan disiplin biasanya siswa itu harus dengan ancaman, hukuman, itu yang selama ini kita temui. Bapak Ibu, yang kita ketahui sering siswa itu melakukan kesalahan, sering sekali. Nah, di sini salah satu penyebabnya kebutuhan dasar manusia, ya, kebutuhan dasar siswa itu tidak terpenuhi. Di konsep kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Nanti kaitannya dengan murid atau siswa, ya. Bertahan hidup ini kebutuhan dasar siswa itu makan, minum, kemudian tempat tinggal. Kita sering menemukan siswa pas kegiatan pembelajaran itu terlambat masuk kelas. Kenapa? Pas ditanya dari kantin, Bu, makan, minum. Memang ya, itu sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Bagaimana nanti solusi kita yang menyelesaikan, ya, solusi menyelesaikan permasalahan siswa yang melakukan pelanggaran seperti itu. Kemudian siswa ada juga yang kurang kasih sayang. Ada ya, Bu, ya, siswa itu yang ingin diperhatikan, ya. Walaupun sudah dimarah, dia merasa senang. Ada siswa yang senang kalau dimarah. Kenapa? Karena merasa diperhatikan. Jika tidak diperhatikan, akhirnya buat ulang. Kenapa? Karena mereka itulah kebutuhan dasar siswa, murid. Ingin diperhatikan. Kalau sudah diperhatikan, aman. Gitu. Ada ya pada nanti di sekolah kita juga itu kan, Bapak Ibu. Iya, penguasaan. Nah, kalau penguasaan ini siswa itu ada yang ingin jadi penguasa. Penguasa itu artinya pemimpin, merasa hebat. Itu nanti merasa hebat jadi membuat ulang. Kebutuhan dasar itu dialah yang berkuasa, dia yang hebat. Nanti solusinya bagaimana caranya kebutuhan dasar ini kita alihkan ke kegiatan yang positif, disiplin positifnya. Kebebasan. Nah, kebebasan ini maknanya bukan berarti siswa itu bebas tidak belajar, bebas bukan. Kebebasan ini maksudnya kebebasan siswa itu memahami pembelajaran. Siswa juga ingin kebebasan kegiatan pembelajarannya di mana. Boleh Bapak Ibu, ya, kita memilih tempat yang nyaman untuk siswa belajar. Kalau di kelas mereka merasa bosan, ayo sesuai dengan materi silakan. Misalnya pembelajaran IPA, boleh Bu dibawa ke halaman ke lapangan. Misalnya meneliti sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan materinya. Mungkin untuk yang matematika, ya, siswa boleh mungkin diajak ke ruangan atau kemana untuk sesuatu sesuai dengan yang ada di pembelajaran. Kesenangan. Nah, ini Bapak Ibu, kesenangan ini yang sering kadang kebutuhan dasar kesenangan ini memicu siswa melakukan tidak disiplin. Ada yang senang main bola, jadi di dalam kelas, ya, apa aja ditendang. Karena apa? Dia kebutuhan dasar kesenangan itu tidak terpenuhi.
Atau ada yang senang ganggu temennya, ganggu teman. Ada yang senangnya kalau di kelas lambat dikit guru nyanyi-nyanyi. Mungkin kebutuhan dasarnya itu dia senang nyanyi, tetapi tidak terpenuhi. Itu nanti tugas kita sebagai pendidik. Bagaimana mengembangkan bakat. Ada yang senang misalnya gendang-gendang di dalam kelas. Ya itu bisa jadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dia senang gendang, senang main gitar atau senang alat musik. Tetapi tempat yang kita perlukan, ya, bagaimana caranya kita mengembangkan bakat siswa tadi. Kita lanjutkan. Motivasi. Pada konsep budaya positif, yang keempat yaitu motivasi perilaku. Nah, perilaku ini ada 3 motivasi, ada 3 macam motivasi perilaku. Ya, siswa itu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi perilaku siswa itu ada yang pada poin 1, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini contohnya murid itu melakukan disiplin karena dia takut kena hukum. Ngerjain PR takut kalau tidak ngerjain PR kena hukum. Kalau tidak piket umum mungkin diberi hukuman yang lebih berat atau sanksi. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang ada pada diri siswa itu, ya, dari luar, bukan dari diri sendiri. Jadi ekstrinsik, kalau tidak piket umum datang terlambat, nanti ditegur sama guru piket. Ya, iya. Jadi menambah beban, benar ya Bu, menambah beban siswa. Kemudian motivasi perilaku yang kedua, ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sama, motivasinya juga ekstrinsik dari luar. Penghargaan misalkan ingin dipuji. Penghargaannya kalau datang pagi, ya, piket umum dipuji rajin. Jadi bukan dari diri sendiri, tetapi ingin dipuji, jadi ingin dapat penghargaan. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga ini yang kita harapkan, yang ada, yang kita tanamkan pada siswa, pada peserta didik, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi di sini perilakunya murid itu melakukan disiplin dari diri karena dia sadar bahwa nilai kebaikan itu penting untuk dirinya. Jadi dari diri dia tidak takut kena marah, kena hukuman, tidak karena penghargaan, tapi muncul dari diri sendiri. Kalau dia disiplin, manfaatnya ke depannya untuk diri sendiri. Itu yang kita harapkan sebagai pendidik. Jadi menanamkan bagaimana motivasi perilaku siswa itu ke poin yang nomor 3. Lanjutkan ke konsep yang disiplin. Nah, Bapak Ibu bercerita sedikit. Sebelum mengikuti pendidikan CGP, ya, sebelumnya saya merasa, ya, sebagai pendidik apa yang saya lakukan itu sudah benar. Kalau biar disiplin, supaya siswa disiplin, kalau datang terlambat suruh keluar, gak usah belajar. Itu hukuman. Jadi selama ini apa yang saya lakukan itu seringlah ke hukuman dan penghargaan. Hukumannya jadi kalau siswa, ya, datang terlambat, saya sudah masuk kelas, siswa belum masuk, silakan belajar di luar. Menurut saya sebelum mengetahui konsep disiplin ini sudah benar. Kenapa? Karena tujuan kita supaya siswa disiplin, itu tadi sebelumnya seperti itu. Jadi siswa takut kalau terlambat ke pelajarannya, masih terlambat, takut dia. Itu. Kemudian selalu memberikan penghargaan. Kalau misalnya yang pintar, yang ini kita hargai, kita sanjung-sanjung. Ternyata ini termasuk disiplin identitas gagal. Kenapa gagal? Ya,
Karena siswa yang kita beri penghargaan, dianya senang, tetapi siswa yang lain kecil hati. Itu alasan. Jadi ibu itu, ya, si A lagi, si B lagi, si C lagi, yang lain itu kecil hati. Itu yang saya alami, ya, sebelum mengikuti CGP, jadi program guru penggerak. Di sini konsepnya, Bu, ada hukuman, ada penghargaan. Ini identitas gagal yang selama ini senang pola bagus. Ya, siswa jadi disiplin. Sebelum kita masuk, siswa sudah masuk. Karena Pak takut. Ini konsep disiplinnya hukuman. Kalau dari hukuman, untuk disiplin kita beri siswa hukuman. Ternyata hukuman ini menyakitkan. Ini ada menyakitkan hukuman ini. Kenapa siswa merasa sakit hati kalau dihukum? Padahal kita sebelumnya berpikir bahwa supaya siswa disiplin. Saya yakin ibu-ibu, apa yang guru lakukan itu untuk kebaikan siswa. Saya yakin apapun yang dilakukan oleh pendidik itu tujuannya untuk kebaikan peserta didik. Hanya saja identitasnya ada yang gagal, nanti ada yang berhasil. Ini pengalaman saya. Ternyata konsep disiplin yang saya lakukan selama ini gagal. Kenapa gagal? Dengan hukuman itu siswanya sakit hati. Benar nggak, Bu? Ya. Kemudian tidak nyaman. Kalau habis dihukum, dekat dengan kita aja takut. Murid takut kalau sudah dihukum, langsung dia takut. Memaksa. Kenapa memaksa? Kita beri hukuman, misalnya silakan belajar di luar. Kita memaksa kan, kita berikan hukuman. Mereka harus dengan terpaksa keluar. Memang kita tujuannya mendisiplinkan, tapi gagal identitas kita itu. Murid menyembunyikan kesalahan. Benar yang saya alami. Jadi siswa tuh takut, ya. Kalau dia punya salah, dia sembunyikan, susah, ya. Kalau diinterogasi susah sekali. Tahan kekeh hanya untuk menyimpan kesalahannya. Tidak mau jujur siswa karena takut dihukum. Nah, ini murid menjadi rendah diri. Bisa kita amati, kita ingat kembali, ya, setelah kita memberikan hukuman, apa dampaknya bagi siswa? Siswa jadi rendah hati. Mereka malu. Iya, kita maksudnya rendah diri. Kemudian murid itu mengasingkan diri dari lingkungan. Karena apa? Sudah dihukum. Akhirnya dia sulit untuk kembali lagi ke kelompoknya, ke siswanya. Karena hal-hal yang ada di sebelumnya tadi. Satu lagi, Bu, ya. Iya, dendam. Nah, dendam inilah yang kita tidak tahu. Ya. Kalau kita memberikan hukuman, ya, ada rasa dendam pada diri siswa. Itu yang kadang tidak kita sadari. Kemudian penghargaan. Nah, penghargaan ini termasuk identitas gagal. Kenapa identitas gagal? Karena tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak untuk menghargai dirinya. Maksudnya seperti ini. Apa yang telah saya sebutkan. Nah, mengapa pengaruh merusak hubungan? Apabila kita memberikan penghargaan dalam pembelajaran pada siswa yang benar. Siswa yang lain, ya, yang kompetensinya kurang dari itu, yang merasa, ya, merasa iri. Bapak Ibu merasa iri. Kenapa? Oh, itu yang dihargai. Saya tidak ada apa-apa. Jadi kreativitas siswa itu hilang. Ya, tidak berusaha untuk berkreativitas karena siswa itu saja. Yang lainnya bisa ya Bu ya kita amati. Yang lainnya kreativitasnya hilang. Itu untuk kita lanjut mana yang setelah belajar tentang disiplin, ternyata Bapak Ibu ini loh,
identitas berhasil yang sebagai tenaga pendidik perlu kita kuasai. Ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nah, konsekuensi ini nanti setelah ini ada fokus kegiatan konsepnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas itu nanti ada konsekuensi. Nah, untuk konsekuensinya itu penguatan jangka waktu pendek memerlukan monitor. Jadi siswa itu dikonsekuensi dengan keyakinan kelasnya. Murid respon, kemudian menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi karena dia tahu konsekuensinya. Kalau datang terlambat, apa konsekuensinya? Kalau tidak mengerjakan PR, ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi itu nanti dibuat oleh wali kelas di kelasnya masing-masing. Ya, nanti di kelasnya masing-masing buat keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu yang disepakati oleh siswa, kita buat apa konsekuensinya? Artinya, siswa sudah tahu apabila melakukan kesalahan, tahu apa konsekuensinya. Kemudian restitusi. Restitusi inilah yang sangat diharapkan bagi kita pendidik. Pada restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Karena di restitusi ini nanti peserta didik itu diharapkan dapat mencari sendiri apa solusinya apabila mereka melakukan kesalahan. Nah, kemudian pokok pada pemecahan masalah jangka panjang, mendorong disiplin positif, kemudian masalah terpecahkan, konsep yang ada pada dirinya itu juga kuat. Pada konsep berikutnya, nah ini pendekatan restitusi. Ini Ibu, Bapak yang nanti akan kita gunakan bagaimana kita mencari solusi untuk permasalahan siswa, yaitu restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi nanti mereka mencari solusi tersendiri. Apa yang akan mereka lakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Ini pendapat ahli menurut dosen. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau menurut dosen juga, restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka. Jadi mereka sendiri ya, mau jadi orang seperti apa nantinya, apa yang akan mereka lakukan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi masih pengertian segitiga restitusi menurut para ahli. Restitusi cirinya. Jadi ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa yang melakukan kesalahan itu bukan untuk menebus kesalahannya, tapi bagaimana siswa belajar dari kesalahan. Kesalahannya apa? Misalkan kesalahannya tidak mengerjakan PR. Apa solusi, apa penyebabnya? Kita cari dulu. Apa penyebab siswa itu tidak mengerjakan PR? Jadi mereka bisa menemukan apa solusi dari. Jadi bukan pendidik, bukan kita sebagai guru yang mencari solusi, tetapi peserta didik atau siswa itu sendiri. Jadi restitusi itu memperbaiki hubungan antara guru dan siswa. Kemudian tawaran bukan paksaan, jadi menawarkan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi masalah, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi kita nuntun apa yang ingin mereka lakukan.
Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokusnya untuk restitusi ini menguatkan pada fokus mencari solusi. Ke konsep berikutnya, nih, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini perbedaannya. Mengapa tadi hukuman itu ke disiplin yang gagal, konsekuensi dan restitusi itu merupakan konsep disiplin yang berhasil. Ini alasannya. Hukuman, guru itu menghukum siswa dengan berdiri di depan kelas selama 20 menit. Pengalaman yang ada sebelum pembelajaran, guru menyuruh siswa. Kemudian ada hukuman bentuk lain, terlambat silakan berdiri, belajar mereka sambil berdiri. Kemudian gurunya marah, murid takut. Hal ini selain membuat siswa menjadi takut, yang pastinya pada pembelajaran waktu juga tersita. Waktu kita tersita untuk apa? Untuk marah. Habis waktu buat marah, kemudian menghukum siswa, makanya disebut gagal. Gagal kenapa? Apa yang kita lakukan bukannya mendisiplinkan, tapi banyak hal negatif yang diterima oleh siswa. Kalau konsekuensi, nah konsekuensi ini guru berikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau kerjakan 3 kali lipat. Konsekuensi ini guru tegas. Kenapa tegas? Karena konsekuensi ini kan nanti dari keyakinan, ya dari aturan yang ada, sudah dari keyakinan kita yang kita buat atau di kelas sebagai wali kelas, sudah tahu, siswa sudah tahu apa konsekuensinya. Mereka jadi tegas, jadi patuh, menghormati peraturan yang ada. Restitusi, guru menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan diri atau kelasnya apa? Membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Siswa terbuka dan di dirinya dan guru. Konsep selanjutnya, ini sebagai guru ada 5 posisi kontrol restitusi. Bisa ibu-ibu lihat selama ini posisi kita di mana? Ada 5 posisi kontrol restitusi sebagai guru atau penghukum dari apa yang telah kita lakukan pada disiplin tadi, di mana di penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang mana? Bisa teman, bisa pemantau, bisa manajer. Nah, untuk memantapkan yang mana sih selama ini posisi saya sebagai pendidik? Ya, gimana? Membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari kelima ini akan dimiliki oleh kita itu manajer. Tapi pada kenyataannya masih ada yang posisi penghukum. Kadang-kadang pembuat rasa bersalah, siswa merasa bersalah. Nah, ini ada lanjut, ada indikatornya. Nah, dari indikator ini jelas posisi mana kita selama ini. Penghukum. Pernahkah yang menghukum? Patuhi aturan sekolah. Saya ulangi, untuk ini penghukum indikatornya. Patuhi aturan sekolah. Lalu berdiri di depan kelas. Nadanya kenceng. Siswa takut duluan. Patuhi peraturan.
Mengapa terlambat? Tidak dengar lagi, apa alasannya? Langsung Farel misalkan, Farel, mengapa terlambat? Dan berdiri. Nah, dari apa yang kita lakukan tadi, kontrol guru sebagai penghukum, tadi sudah dijelaskan banyak ya dampak negatifnya. Ya, memang selama ini itu untuk mendisiplinkan, biar disiplin. Tapi pada kenyataannya apa yang harus dilakukan dari siswa itu jadi takut. Karena terlambat dia lebih berdiri, akhirnya tidak masuk. Akhirnya tidak masuk kan, pasti kena hukum. Akhirnya enggak. Itu yang disebut mengapa jadi konsep disiplin kita jadi gagal. Kemudian ada yang dituruti, nurut, dikasih hukuman, suruh misalkan buang sampah atau apa, diam aja. Kemudian apa? Dendam. Pastilah mau mulai di dalam hatinya ada dendam karena dihukum. Ujungnya kalau nengok kita, nengok guru jauh mau salaman langsung belok kiri, gurunya kanan ke belok kiri karena ada rasa dendam pernah dihukum. Itu posisi kalau kita di penghukum. Nah, membuat rasa bersalah ini sebenarnya sama saja disiplin yang gagal juga. Banyak siswa tuh merasa dia telah membuat kesalahan kemudian merasa bersalah. Ini contoh indikatornya. Berapa kali sudah melakukan kesalahan? Sudah 3 kali orang tuamu dipanggil. Minggu kemarin baru dipanggil, ini sudah dipanggil lagi. Bagaimana? Kasihan orang tuamu. Bagaimana kalau keluargamu tahu? Nah, di situ siswa memang dia jadi siswa merasa bersalah. Misalnya sudah buat orang tua sedih segala macam. Itu posisi kita. Kalau saya sebelumnya ini yang sering dilakukan. Sering dilakukan untuk siswa dengan bahasa yang halus ya. Aduh Farel lagi. Kemarin sudah masuk BK, ini masuk BK lagi. Kasihan Farel orang tuamu. Bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu masuk BK lagi? Nah itu. Jadi siswa itu merasa bersalah. Yang ada pada diri itu merasa bersalah. Ini kalau membuat rasa bersalah posisi kita sebagai guru. Kemudian teman. Nah, teman ya. Posisi sebagai teman. Ayo, bantulah demi ibu. Jangan terlambat lagi. Ya, sudah kali ini ya, tidak apa-apa, ibu bantu, silakan masuk. Nah itu ya. Menurut kita itu disiplinnya agar mereka justru marah. Iya, karena siswa kebanyakan merasa ibu ini tidak marah, ya. Merasa menjadi teman, tambah jadi, tambah manja. Maaf Bu ya terlambat, maaf ya terlambat lagi. Oh ya sudah tidak apa-apa Nana ya, tapi lain kali jangan ya. Nah, itu. Nah, itu yang posisi kita sebagai teman. Sama ya. Sama yang menghukum merasa bersalah tadi. Pemantau. Nah, pemantau ini apabila kita telah membuat keyakinan kelas. Ya, posisi kita sudah bisa jadi pemantau. Kenapa? Karena apabila siswa melakukan kesalahan, mereka tahu apa konsekuensinya. Kalau terlambat, nah kan apa konsekuensi ini? Ya keyakinan kelas ini bukan guru yang kuat, tetapi siswa sendiri yang menentukan keyakinan kelasnya. Manajer inilah ibu yang kita harapkan. Jadi kita mengharapkan berada pada posisi manajer. Di posisi manajer ini siswa ya itu diharapkan mereka disiplinnya itu intrinsik. Jadi salah
pada dirinya itu mereka bisa mencari bagaimana solusinya. Nah, ini tugas berat memang, tugas berat bagi guru, harus ada pada posisi manajer untuk meningkatkan disiplin. Oke, kita lanjutkan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti ada kaitannya dengan pemantau tadi. Untuk ibu-ibu yang wali kelas itu sudah bisa dimulai buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini nanti dibuat oleh wali kelas berkolaborasi dengan siswanya. Nah, langkah yang awal yang perlu dilakukan, yang pertama, nah ini saya coba di kelas 8C ya. Nah, untuk wali kelas silakan di kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas ini ya, yang pertama yang perlu dilakukan ya, Ibu bahas dulu, diskusikan dulu. Ya, diskusikan peraturan kelas apa yang ada di kelasnya. Kemudian ya, ini contoh keyakinan kelas tuh. Ada disiplin waktu, kemudian belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Keyakinan kelas itu bisa beda, setiap kelas beda. Kenapa? Keyakinan kelas itu bukan guru yang membuatnya, tetapi berkolaborasi dengan siswa. Jadi siswa itu menentukan apa ya yang akan jadi keyakinan kelas. Ini contohnya ada disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Saling menjaga kebersihan dan keindahan. Kemudian saling membantu dan bekerja sama. Ini contoh. Menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Selalu menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Ini contoh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti siswa ibu untuk praktiknya diajak berdiskusi dulu, peraturan-peraturan apa, nanti silakan mereka yang mengemukakan, jangan kita. Jadi mereka yang mengemukakan apa peraturan kelas yang ada. Nih, pembentukan keyakinan kelas ini dia lebih abstrak dari peraturan. Nanti setelah mendiskusikan peraturannya apa, nanti dijadikan keyakinan kelas. Contohnya Bu, kita bentuk dulu ya, boleh kelompok siswa atau pada posisi yang ada, diajak berdiskusi peraturan kelas apa saja, misalnya tidak terlambat, tidak mengganggu teman, itu peraturannya misalkan. Tidak menghargai guru, apa, silakan mereka mengemukakan, diajak diskusi apa aja peraturan. Nah, peraturan itu nanti siapkan kertas, suruh menulis. Nulis apa peraturannya, ditulis. Nah, kemudian setelah ditulis itu didiskusikan dengan siswa. Mengapa bukan peraturan? Keyakinan kelas. Mungkin itu yang ada di pertanyaan Ibu. Apa ada peraturan? Tadi kan mendiskusikan peraturan. Mengapa keyakinan? Dari konsep yang ada, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Peraturan itu berasal dari luar, dari eksternal, sehingga masih perlu sebuah pemaknaan. Namun, ya, keyakinan itu dari diri.
sehingga secara sadar memahami makna kebajikan. Peraturannya, misalnya ada yang pun tidak datang terlambat, kemudian selalu mengerjakan PR, piket umum tidak terlambat, itu peraturan. Untuk keyakinan, kita tidak boleh menggunakan kata yang sifatnya negatif. Peraturan-peraturan tadi yang menggunakan kata-kata negatif itu diubah, ya disepakati menjadi positif. Contoh, data tidak boleh terlambat, harus mengerjakan PR, piket umum tidak boleh terlambat. Jadi itu kita sepakati sebagai disiplin. Artinya bentuklah keyakinan, jangan menggunakan yang negatif lagi, tidak, langsung kita sepakati. Sepakatinya apa? Siswa disiplin waktu. Nah, disiplin waktu ini maknanya universal, jadi sudah luas. Nah, luasnya apa? Keyakinan bahwa siswa itu yakin bahwa dia harus disiplin. Nah, disiplinnya itu nanti tumbuh pada diri sendiri. Umum, disiplin bisa tidak terlambat, ya, bisa belajarnya juga tidak terlambat. Kemudian, nah itu contoh. Kemudian apa lagi peraturannya? Ada kemarin di kelas C yang berbentuk tidak boleh menyebut nama bapak. Nah jadi gini. Silahkan kasih kertas, suruh mereka nulis. Apa sih yang ada, peraturan apa yang ada? Atau apa yang mereka inginkan supaya mereka itu nyaman. Keyakinan kelas itu dibuat supaya siswa nyaman, kemudian senang belajar di kelas. Ada yang tidak betah. Kenapa tidak betah? Karena dari apa yang sudah saya lakukan di kelas, saya coba untuk buat keyakinan, ada yang nulis. Jangan menyebut nama bapak, jangan mengganggu, kemudian mengejek, ada yang mengejek, yang misalnya menggunakan kelemahan kawannya itu suka disebutkan, sering, ya dibully terus, jadi mereka tidak nyaman di dalam kelas, tidak betah, sebentar keluar, sebentar apa? Nah, karena merasa tidak nyaman. Kalau dia di kelas dikatain, nyebutin nama bapak, bapak. Terus yang ini juga kadang menyebutkan dengan nama fisik, bukan namanya. Dibully fisiknya, misalnya dari kulitnya, dari berat badannya, itu yang disebut. Nah, itulah nanti perlunya dibuat keyakinan. Apa keyakinan kesepakatan kita supaya tidak bully? Tadi kan negatif tuh, dijadikan positif supaya tidak bully, supaya tidak menyebut nama bapak, kemudian supaya menghargai, tidak menyebutkan kelemahan. Apa kesepakatannya? Apa keyakinan kelas? Saling, kita ambil yang positif. Apa ibu? Ya, saling menghargai. Tadi kan ada yang tidak, ada yang dengan guru juga cuek. Ada dengan guru cuek, gurunya udah masuk, dia gurunya udah masuk. Ada yang cuek seperti itu. Itu bisa dijadikan keyakinan kelas. Kita buat yang sifatnya universal umum. Saling menghargai sesama teman dan menghormati guru. Nah itu keyakinannya salah satunya. Apabila nanti ya siswa di kelas kita itu melakukan kesalahan, ya. Sebagai manajer, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Itu sebagai manajer. Nanti ada, saya tampilkan contohnya, nanti ada di restitusi, praktek restitusi, Bapak Ibu. Jadi sebagai manajer kita tahu keyakinan kelasnya. Siswa pun tahu kalau tidak menghargai teman, konsekuensinya apa? Kita sepakati apa konsekuensinya. Didiskusikan antara guru dengan siswa. Ini mulai setelah pengibasan ini
Bapak Ibu silakan dibuat keyakinan kelasnya. Fokusnya ke siswa. Jadi kita hanya menyepakati apa sih ya yang ingin dijadikan keyakinan kelas. Gitu. Keyakinan kelasnya nanti ya nanti ibu itu pun bisa menjadikan melatih siswa untuk disiplin karena dia tahu ini keyakinan kelasnya. Kembali ke mengapa kok ini keyakinan kelas bukan peraturan. Nah sini ada contoh penerapannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan? Kalau ada pertanyaan seperti ini, untuk menjawab mengapa bukan peraturan tapi keyakinan. Peraturannya kan memakai helm, benar kan? Peraturannya memakai helm saat di kendaraan roda 2. Nah jawabannya apa? Untuk keselamatan. Kemudian penerapan yang kedua itu contohnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat untuk kesehatan. Nah jawaban itu keselamatan dan kesehatan itulah keyakinan yang nanti ditanamkan ke diri siswa bahwa siswa itu yakin apabila menghargai sesama teman mungkin di kelasnya bisa aman, nyaman. Dan ada lagi yang berantem gara-gara nyebut nama bapak ya. Benar ya Bu Erna ya, gara-gara masalah sepele kadang-kadang gara-gara nyebutin nama bapak, gara-gara menyebutin kelemahan. Nah itu yang sering kita alami. Ini tadi contohnya sudah. Oke, kita lanjut. Nih Pak, kita ke segitiga restitusi. Jadi konsep terakhir pada budaya positif yaitu segitiga restitusi. Nah pada segitiga restitusi ini ada contoh. Nanti kita sama-sama mengamati mana yang menstabilkan identitas. Jadi ada 3 tahapan pada segitiga. Makanya disebut segitiga, ada 3 tahapan pada kegiatan untuk mengatasi masalah siswa. Menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini proses mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan dulu, ini tahapan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikirnya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan inilah ya restitusi kita. Bagaimana solusinya? Ya. Langsung Ibu kita ini ada contoh. Terima kasih kepada Ibu Erni Marianti SPDMSI atas ilmunya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara berikutnya tanya jawab kepada ibu-ibu sekalian yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang keyakinan kelas tadi. Sebagai wali kelas di 9C itu ada 32 adiknya. Nah, yang mau saya tanyakan, kan anak-anak itu disuruh buat dulu keyakinan kelas tentang situasi kelas yang mau dipatuhi, yang mau dijadikan peraturan bersama. Nah, apakah maksud saya 32 anak itu boleh membuat keyakinan kelas masing-masing, ya? Saya kan nanti kan menulis tuliskan di depan. Setelah itu setelah 32 kita saring, gitu kan mungkin ada yang sama ya, kita lihat satu misalnya jadi 15 keyakinan kelas.
Nah, bolehkah di dalam keyakinan kelas itu kita tulis atau kita print, kita tempel seperti peraturan sekolah? Nah, itu yang saya terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan Bu Dia, bagus sekali ya. Tadi sudah saya tampilkan ada contoh ya, contoh keyakinan kelas. Benar, untuk keyakinan kelas, mau saya tampilkan dulu. Ini Bu Dia, ini tadi contoh ya. Yang pertama langkah benar Bu Dia, tadi langkahnya yang pertama kita diskusikan dulu peraturan kita. Setelah itu siswa diminta menuliskan apa yang dia inginkan ya, yang bisa dijadikan keyakinan kelas. Nanti ditempelkan pakai kertas ya, seperti contoh tadi ini. Ini Bu, ini sudah siswa kita beri, kita fasilitasi, beri kertas, dia tulis. Nah itu maksudnya apa? Supaya mereka ya bebas, mempunyai kemerdekaan, merdeka untuk apa yang akan mereka kemukakan. Orang nggak tahu apa yang akan mereka kemukakan. Sampai ke tadi yang saya menyebut nama orang tua. Setelah itu, apa yang jadi keyakinan kelas, tempelkan. Ini adalah contohnya, ditempelkan. Jadi tempelkan di papan. Ya, setelah selesai ditempelkan, nanti kita sebutkan. Setelah itu, kan tadi kan beda-beda. Mungkin ada yang masih menggunakan kata yang negatif, misalnya tidak terlambat. Kita kelompokkan menjadi keyakinan. Keyakinan kelasnya apa? Kita buat jadi keyakinan kelas. Kita sepakati. Ini keyakinan kelasnya apa? Nah ini misalkan tadi kita ambil yang pertama, ini ada contoh 7 keyakinan. Disiplin waktu. Nah, disiplin waktu. Nanti ada yang misalnya, Bu, tidak boleh tiket terlambat. Oh, berarti masuk ke disiplinnya. Nah, kemudian siswa ada 32 mereka tuh nanti menyampaikan apa yang mereka harapkan bisa jadi keyakinan kelas. Kita kelompokkan, nanti di mana? Ini yang buat ya, yang buat keyakinan kelas ini kesepakatan antara siswa dengan wali kelas atau dengan gurunya. Apa yang keyakinan apa yang akan kita buat? Nah, ini setelah selesai boleh dibuat seperti ini. Misalnya ini contohnya, langsung diketik, ditempelkan di dinding. Ya, ditempel di dinding supaya warga kelas itu tahu apa keyakinan kelasnya. Atau misalnya biar bagus, gak usah diketik kertas, langsung buat pakai kertas warna, keyakinan kelasnya ditempel-tempel, boleh. Ya, seperti kita membuat misalnya daftar belajar pikir. Nah, dibuat seperti itu. Ditempelkan di tempat di kelas, upayakan siswa itu apa bisa membacanya. Oh ini. Jadi apabila melakukan kesalahan, siswa tahu akan keyakinan kelasnya. Itu tujuannya. Bagaimana Bu Dia? Bisa lagi? Terima kasih kepada guru-guru hebat kita pada hari ini atas saran dan tanya jawabnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara berikutnya penutup. Marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan melapaskan napas hamdalah. Alhamdulillah. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Apabila ada terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruwati Pamulatsi SPD, Waka Kesiswaan SMP Negeri 2 Gelombang. Setelah adanya penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Erni Mariati SPD, memotivasi kami dan para wali kelas untuk dapat menyusun keyakinan kelas dan melaksanakan disiplin positif lainnya. Budaya positif akan kami terapkan di SMP Negeri 2 Gelombang ini. Tetap semangat, guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.